Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa menemui hari yang baru, bulan yang baru, di tahun yang baru. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan melayakkan kami dan sungguh jadikan firman-Mu sebagai pelita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, tema renungan pada hari ini adalah ibadah adalah melakukan kehendak Allah. Dan kita akan baca sebuah ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang kedua, yang demikian bunyinya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kalau saya mencari makna atau arti dari kata ibadah, yaitu tindakan yang dilakukan untuk, perhatikan, memuliakan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ibadah merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh umatnya. Saudara sekalian, jadi menarik sekali karena dikatakan di sana bahwa ibadah kepada Tuhan adalah sebuah kehendak dari Tuhan. Kehendak adalah sebuah keinginan yang besar dari Tuhan untuk dilakukan oleh manusia, oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umatnya. Bahkan dikatakan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ini, berisi undangan yang tegas bagi umat yang menyembah Allah. Karena ibadah adalah suatu kehendak, satu kerinduan dari Tuhan sebagai pencipta dari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa kita harus beribadah kepadanya, harus mengabdikan diri untuk melayaninya, harus memuliakan Dia dan bergiat di dalamnya. Dan kita harus beribadah di dalamnya dalam segala ketaatan sesuai dengan kehendaknya. Saudara terkasih, menarik sekali karena dalam pikiran saya, ketika dikatakan bahwa itu kehendak adalah sebuah perintah seolah-olah begitu untuk beribadah. Nah, justru menurut saya, seyogianya ibadah itu bukan hanya karena kita menuruti perintahnya, takut akan perintahnya, lalu kemudian kita melakukan kegiatan peribadatan itu. Tetapi ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita, karena sebagai sebuah bentuk pengakuan kita punya Allah yang harus kita muliakan. Kita punya pencipta, kita punya sosok yang kepadanya kita harus berbakti kepadanya. Pada zaman Perjanjian Lama, awalnya ibadah dilakukan di kemah pertemuan. Barulah pada zaman Raja Daud, terfikir olehnya untuk mendirikan bait suci. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Tetapi baru pada zaman Raja Salomo lah bait suci didirikan sesuai dengan perintah Tuhan. Saudara sekalian, ada sebuah ayat lain di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Dikatakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara sekalian, ketika tadi di awal saya mengatakan definisi dari ibadah adalah tindakan untuk memuliakan Tuhan, ya, maka memuliakan Tuhan ini
bisa, dan wajib dilakukan dimanapun. Artinya memuliakan Tuhan bukan hanya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada di tempat ibadah di gereja misalnya. Tetapi namanya memuliakan Tuhan itu bisa dilakukan oleh setiap umatnya yang mencintai dan menghormati Dia, entah itu di tempat belajar, entah itu di kantor, entah itu di lingkungan sosial, atau di dalam lingkungan yang lebih kecil. Memuliakan Tuhan itu bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, saudara sekalian, ketika dikatakan bahwa ibadah adalah tindakan memuliakan Tuhan, maka semestinya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya beribadah, melakukan kegiatan yang memuliakan Tuhan, mestinya dilakukan atau kita melakukannya dengan cara yang terbaik. Melakukannya bukan untuk manusia, tetapi melakukannya benar-benar untuk dan hanya kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ada sebuah ayat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 23 kalau saya nggak salah, di sana dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Saya menerjemahkan bahwa yang kita perbuat dimanapun, apapun, bahkan pikiran kita, penglihatan kita, pendengaran apa yang kita dengarkan, apa yang kita ucapkan, bahkan tindakan kita, bukan semata-mata ditujukan kepada manusia, walaupun kita makhluk sosial dan tinggal di antara mereka. Tetapi semuanya kita kerjakan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Saudara sekalian, ibadah adalah tindakan yang memuliakan Tuhan, dan tadi di bagian pertama saya katakan sesuai dengan temanya, ibadah adalah melakukan kehendak Tuhan. Hanya sangat disayangkan, cukup banyak orang berpikir bahwa ibadah adalah hanya terbatas pada kegiatan yang dilakukan di dalam gereja, atau persekutuan yang dilakukan di dalam grup, komsel, humble, dan sebagainya. Bukan, tidak cukup di sana. Tetapi ibadah yang artinya adalah melakukan kehendak Allah, yang artinya adalah kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaannya, dilakukan dimanapun. Ada memang orang, mungkin karena masalah ekonomi mereka, karena bersembunyi pada kesibukan mereka, kemudian dengan dalih apapun, mereka kemudian beribadah ke gereja itu hanya ketika mereka sempat. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau nanti saya sudah dalam kondisi baik, saya akan beribadah kepada Tuhan dan datang ke gereja. Ada pula orang yang datang ke gereja, datang beribadah hanya ketika mereka dalam pergumulan dan kesulitan. Tetapi saya ingin katakan pada kesempatan ini, beribadah adalah kapanpun, dimanapun, dan dilakukan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Entah itu di tempat ibadah ataupun di tempat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melakukan berbagai macam kegiatan. Bahkan Bapak, Ibu sekalian, ada di antara jemaat yang mengaku anak-anak Tuhan, ketika datang ke gereja misalnya beribadah hanya sekedar mengikuti liturgi yang ada. Nyanyi ya sekedarnya, mendengar firman Tuhan sambil bermain gadget. Kemudian ketika menyanyi hanya sebagai sebuah ritual saja. Saya tidak menyangkal bahwa ketika itu sebuah kebiasaan yang baik untuk datang pada jam-jam ibadah, itu baik. Tetapi tidak cukup. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya ingin katakan, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya datang beribadah ke gereja, gunakan waktu itu benar-benar untuk menyembah Dia, benar-benar untuk memuji Dia, meresapi setiap kata-kata yang kita sampaikan ketika kita memuji, meresapi setiap perkataan yang disampaikan hambanya kepada saudara dan saya.
ketika kita berkata, ketika kita bertindak, dimanapun kita berada, lakukan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Karena ibadah adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kehendak Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Pada hari ini ketika Engkau mengajar kepada kami untuk melakukan ibadah kami, yang merupakan pemenuhan atas kehendak Allah dalam hidup kami. Jangan jadikan ibadah sebagai sebuah keterpaksaan. Tetapi kami melakukan ibadah dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengakuan yang sungguh bahwa kami ingin memuji Tuhan. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu. Dan kami ingin mengimplementasikan apa yang Tuhan berikan kepada kami di dalam hidup kami. Dan semuanya kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami, tuntun kami untuk mau beribadah dan bahkan beribadah dengan sukacita, dengan semangat. Karena yang kami lakukan bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan yang sudah menebus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucapkan syukur, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Semangat beribadah dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.